Baik, perkenalkan nama saya Denny Jeremia Sehan dan teman saya Samuel Desper dan Marta Mahun. Di sini kami akan membuat sebuah presentasi dari file yang telah kami buat, yaitu tentang penelitian proyek 1 dengan judul perusahaan Gojek, yang dimana tugasnya untuk memenuhi syarat tugas yang diberikan Bapak Ahmad Fauzi, SPD MPD, sebagai dosen mata kuliah kami di mata kuliah Bisnis Elektronika. Baik, kita akan langsung ke poinnya. Baik, untuk yang pertama ini adalah Visual BMC, yang dimana kita mendapatkan model template-nya ini. Kita bisa menggunakan beberapa tools baik dari Canva dan lain-lain, yang dimana di dalam visual ini kita memiliki 9 elemen. Jadi 9 elemen ini rata-rata atau masing-masing memiliki 4 poin atau 3 poin. Jadi untuk poin pertama ini kita ada key partners, ada key activists, ada value proposition, ada customer relationship, ada customer segment, ada channel, key results, cost struktur, dan venue stream, di mana masing-masing dari 9 elemen ini memiliki pengertian masing-masing. Tapi untuk lebih jelasnya kami sudah menyiapkan di dalam poin kedua, yaitu penjelasan elemennya. Oke, untuk yang pertama di sini adalah customer segment. Jadi customer segment ini memiliki dua pasar sisi yang dimana itu multi segmenter. Jadi kita melayani pengguna akhir atau komuter pencarian makanan sekaligus melayani mitra pengemudi dan UMKM-nya. Untuk yang kedua yaitu adalah value proposition, di mana Gojek menawarkan kepraktisan tingkat tinggi melalui ekosistem super app. Jadi di mana berbagai kebutuhan harian, pembayaran yang bisa menggunakan GoPay dan selesai dalam satu aplikasi itu sendiri. Lalu ketiga adalah channel, yang dimana channel ini menjangkau pelanggannya secara langsung melalui aplikasi seluler serta memanfaatkan pemasaran media sosial yang masif. Oke, langsung saya berikan ke teman saya untuk melanjutkan presentasinya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Di poin keempat yaitu ada customer relationship. Di sini pengertiannya untuk mempertahankan pengguna, Gojek menggunakan program loyalitas berbasis poin yaitu GoClub dan menyediakan bantuan customer service yang selalu siaga selama 24 jam. Lalu selanjutnya ada revenue stream. Di sini adalah arus pendapatan utama berasal dari potongan komisi mitra per transaksi dan juga biaya layanan yang dibebankan kepada pelanggan, yaitu kita sendiri. Lalu poin ke-6 ada key resources. Jadi aset utama perusahaan adalah aplikasi dan juga infrastruktur server yang kuat, serta algoritma cerdas penghubung mitra dan juga pelanggan, yaitu kita. Lalu yang ketujuh, key activities. Di sini kegiatan operasional terpenting adalah menjaga stabilitas aplikasi atau maintenance dan mengembangkan fitur baru dan juga menjalankan kampanye pemasaran yang digital. Lalu poin ke-8 ada key partnership. Di sini Gojek sangat bergantung pada mitra penyedia layanan cloud untuk menjaga server mereka, serta pihak bank, institusi keuangan untuk kelancaran transaksi digital mereka dengan kita sendiri. Lalu ada 9 cost structure. Di sini pengeluaran terbesar dialokasikan untuk biaya pemeliharaan infrastruktur IT atau server mereka, lalu ada gaji karyawan mereka atau developer, dan juga biaya bakar uang yang dimaksud adalah subsidi promo. Jadi ketika kita mendapatkan promo, itu adalah hasil dari bakar uang dari Gojek itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah usulan inovasi. Nah, di sini saya akan bacakan tantangan perusahaan saat ini, yaitu tantangan yang sedang Gojek alami selama ini, yaitu persaingan yang sangat ketat di industri ride hailing dan food delivery, yang dimana kita tahu melawan kompetitor raksasa seperti Grab dan juga Shopee Food.
Lalu persaingan ini seringkali memicu perang harga, di mana yang membuat perusahaan harus mengeluarkan biaya besar untuk promo atau cost structure yang membengkak. Seperti poin yang ke-9 tadi, di mana Gojek itu harus membakar uang lebih banyak agar kita bisa mendapatkan promo yang lebih banyak juga. Lalu sehingga profitabilitas sulit tercapai, jadi mereka itu sulit sekali untuk berprofit. Lalu selain itu, dengan mulai berakhirnya era bakar uang di industri teknologi, Gojek dihadapkan pada ancaman hilangnya pelanggan yang selama ini hanya sensitif terhadap harga dan diskon, bukan loyal pada merek. Jadi yang seperti kita tahu bahwa banyak pelanggan yang memilih Gojek itu bukan hanya sekedar mereka setia atau loyal terhadap brand Gojek itu sendiri, tetapi mereka adalah pemburu diskon, di mana mereka selalu mencari aplikasi yang serupa dengan diskon yang lebih besar. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada teman saya, Denny Syahran. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya, di mana yang saya jelaskan ini adalah ide layanan barunya. Jadi dia memiliki ide baru, yaitu GoEco, di mana artinya itu adalah ekosistem ramah lingkungan. Jadi untuk menjawab tantangan retensi yang terjadi saat ini, tampak harus terus-menerus memberikan diskon besar kepada pelanggan. Jadi saya mengusulkan inovasi layanan ini, yaitu sebagai layanan baru yang namanya adalah GoEco. Jadi layanan ini fokusnya kepada berlanjutan lingkungan, dan di mana penggunanya ini dapat secara khusus memesan kendaraan listrik atau EV. Jadi itu gunanya untuk perjalanan mereka, atau memfilter restoran di GoFood yang 100% itu menggunakan kemasan bebas plastik. Jadi ini akan menciptakan value proposition yang baru, gitu, yang menarik bagi segmen masyarakat modern yang peduli akan isu pemanasan global yang sering di-up yang kita ketahui pada umumnya. Jadi sebagai pendorong agar fitur ini bisa dinikmati oleh para pelanggan, jadi GoEco ini dapat kita integrasikan dengan sistem gamifikasi, yaitu pengumpulan grade point. Jadi setiap pengguna yang akan menggunakan layanan ramah lingkungan ini akan dapat melihat indikator jejak karbon yang berhasil mereka hemat. Jadi dari GoEco ini kita ada pengumpulan poin. Setiap orang yang menggunakannya dia akan mendapatkan poin, jadi dia bisa melihat hasilnya. Lalu jadi poin ini juga kan akan bisa kita sumbangkan untuk penanaman pohon atau ditukar dengan akses prioritas jalan layanan Gojek itu sendiri. Jadi semakin banyak poinnya, kita bisa menggunakannya untuk menukarkan dengan yang lain, dengan layanan yang lain. Jadi inovasinya ini sendiri itu tidak hanya menjaga pengguna agar tetap loyal, gitu kan? Karena adanya nilai emosional dan sosial, tetapi juga memperkuat reputasi Gojek tersendiri di mata para investor sebagai perusahaan yang inovatif dan berkelanjutan. Jadi sekian presentasi yang bisa kami berikan pada video kali ini. Sekiranya video yang presentasi yang kami buat ini dapat menjadi bahan acuan atau bahan belajar untuk kita untuk tetap giat belajar dan memahami lingkungan sekitar. Saya ini Jeremy Asian dan teman saya Samuel Desber dan Warta Marbun. Kami akan menutup presentasi ini dengan mengatakan terima kasih. Terima kasih.